Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karakter orang kafir seperti Abu Jahal laknatullah yang banyak mengingkari ayat-ayat Al-Quran, berdusta dan berdosa adalah ketika mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran karena kesombongannya tidak mau beriman dan pura-pura tidak mendengarnya. Tapi ketika mengetahui sedikit saja ayat-ayat Al-Quran dari teman-temannya, maka mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olok. Ketika Abu Jahal mengetahui ayat tentang pohon zakum, makanan penghuni neraka. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43 hingga 44. Dia mengolok-olok ayat ini dengan meminta kurma dan keju, seraya berkata kepada teman-temannya, "Makanlah buah zakum ini, yang diancamkan Muhammad kepadamu itu tidak lain adalah makanan yang manisnya seperti madu." Ketika mengetahui ayat tentang 19 malaikat penjaga neraka Sakor, Quran Surat Al-Mudathir ayat 30, dia berkata, "Kalau penjaganya hanya 19, maka aku sendiri akan melemparkan mereka itu." Ayat berikut ini menjelaskan sifat mereka yang demikian itu. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 9. Selain kedua olok-olok itu, masih banyak olok-olok yang lain yang dilontarkan kaum kafir Quraisy terhadap Al-Quran. Al-Quran juga menjelaskan olok-olok mereka terhadap Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 32. Ayat di atas menerangkan mereka bukanlah sekedar mengolok-olok Al-Quran, tapi lebih dari itu, mereka berani menista Allah Ta'ala dengan menantang Allah Ta'ala untuk menurunkan azab. Selain dari itu, mereka juga melontarkan kata-kata keji terhadap Rasulullah SAW. Dan Al-Quran, sebagaimana diterangkan di bawah ini, menista Rasulullah SAW. Dan Al-Quran, meskipun tidak ditujukan kepada Allah Ta'ala, tetap sama saja dengan menista Allah Ta'ala. Kata-kata keji terhadap Rasulullah SAW dan Al-Quran. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 67. Ayat di atas merupakan bukti mereka tidak sekedar mengolok-olok Al-Quran, tapi juga mengucapkan perkataan keji terhadap Muhammad SAW dan Al-Quran. Mereka mengata-ngatai Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, tukang sihir, penyair, tukang tenung, dan lain sebagainya. Sedangkan perkataan keji mereka terhadap Al-Quran adalah, Al-Quran bukanlah wahyu Allah Ta'ala tapi kebohongan yang dibuat-buat Muhammad SAW. Dan dalam membuat Al-Quran, beliau SAW dibantu oleh sekelompok ahlul kitab. Menurut mereka, Muhammad SAW selalu menemui kelompok itu dan mereka mengajarkan kepadanya kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kemudian Muhammad SAW menyusun kisah-kisah itu dalam bahasa Arab yang memiliki susunan redaksi yang baik, sebagaimana disebutkan dalam kedua ayat ini. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain, maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Quran Surat Al-Furqan ayat 4. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, memahaminya sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Quran Surat Al-An'am ayat 25. Kebencian kepada Al-Haq. Penistaan mereka terhadap Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang beriman, serta Al-Quran,
Selain karena faktor kesombongan, juga karena rasa benci kepada Al-Haq, yakni kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dan terkandung di dalam Al-Quran, serta yang diserukan oleh Muhammad SAW. Atau mereka berkata, padanya ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 70. Mencari alasan agar dimaklumi. Ketika sikap dan kata-kata negatif mereka terbongkar dan diketahui publik orang-orang beriman yang membuat kaum muslimin menanyakan kepada mereka dan mengecam mereka, maka mereka membuat alasan agar tindakan mereka dimaklumi dan mereka dimaafkan. Melalui ayat berikut ini, Allah Ta'ala menginformasikan bahwa jika Nabi Muhammad SAW dan kaum beriman di masa hidup beliau SAW hingga akhir zaman menanyakan pada mereka, pasti mereka akan mengemukakan alasan yang mereka buat-buat untuk cuci tangan dan lari dari tanggung jawab. Dalam ayat berikut ini, alasan yang mereka ajukan adalah sesungguhnya mereka tidak berniat atau tidak bersungguh-sungguh mengolok-olok. Mereka hanya ingin bersendau gurau dan bermain-main. Tapi justru jawaban ini yang membuat mereka lebih layak lagi untuk dikecam. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Quran Surat At-Taubah ayat 65. Adapun karakteristik atau ciri-ciri atau sifat-sifat dari orang-orang kafir berdasar Surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 adalah tidak mau mendengarkan nasihat yang benar, Al-Haq, dari Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan Al-Hadis. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sifat dengan kekufuran mewarnai hidupnya, lalu menjadi sifat yang lazim bagi mereka, di mana tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi mereka darinya. Nasihat tidak berguna pada mereka dan mereka selalu tetap dalam kekufuran mereka. Maka Allah menyebutnya dengan kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi tidak ada manfaatnya dakwah bagi mereka orang-orang kafir kecuali hanya sebatas menegakkan hujjah atau dalil atas mereka. Maknanya tetap sebatas kewajiban menyampaikan. Kalaupun tidak juga mau beriman, maka janganlah membuat kita bersedih hati untuk mereka ataupun menyesali mereka. Allah pun menyatakannya dalam kalimat sawa'un, artinya sama saja antara mereka diberi peringatan atau tidak. Hal itu tidak ada gunanya, nggak ngaruh, tidak bergeming. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Bahkan jikapun sampai diberi peringatan, a'anzartahum atau al-inzar, yaitu dengan menakut-nakuti akan akibat dari kekafiran, kezaliman, dan berbuat kerusakan. Mereka tidak juga mau berbuat baik, gak mau bertobat. Akibat dari itu adalah Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, yaitu menutupnya dengan penutup yang tidak dapat dimasuki oleh keimanan dan tidak bisa ditembus. Hingga akhirnya apa yang mereka lihat tidak berguna bagi mereka, dan apa-apa yang mereka dengarkan juga tidak bermanfaat untuk mereka. Jalan-jalan ilmu dan kebaikan telah ditutup bagi mereka. Tidak ada keinginan pada mereka dan tidak ada kebaikan yang diharapkan pada mereka. Sesungguhnya mereka telah dihalangi dan ditutup bagi mereka pintu-pintu keimanan yang disebabkan oleh kekufuran dan pengingkaran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.